رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما لرضا الله تعالى لهداية الله تعالى لرحمة الله تعالى لشفاعة رسول الله وببركات مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin. Faslun wa min syuruti sholati at-taharatu. Faslun utawi fi fasal wa min syuruti sholati at-taharatu. Lan iku setengah saking pira-pira syarate salat utawi suci ainin najasati saking najis fil badani ing dalam badan wasaubi lan pakaian wal makani kang panggonane wal mahmuli lan kang den tangguh lalu fa'in kedui musolli fa'in la qahu maqalam tetemu ing musolli najsun aula najsun opo najis aula utawi tetemu opo khasiyabatu najis ing pakaiane musolli au majmulahu utawi kang den tangguh musolli baqalat maka batal salatuhu apa salat musolli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa min syurutis shalah, dan dari syarat sahnya sholat diantaranya satu atau haratu harus suci. Apanya harus suci? Anin najasati dari najis. Apanya yang harus suci dari najis? Fil badani badannya, tubuhnya sampean ini harus suci dari najis, harus bersih dari najis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wasaubi dan pakaiannya sampean ini harus suci dari najis. Bajunya, sarungnya, mukenahnya harus suci dari najis. Wal makani dan tempatnya, tempat untuk sholat sampean harus suci dari najis. Tatkala sampean berdiri, tatkala sampean sujud, tempat sujudnya sampean harus suci dari najis. Tempat berdirinya sampean harus suci dari najis. Wal mahmuli lahu, dan yang dimahmul, yang dibawa oleh seorang yang sholat itu harus suci dari najis. Contohnya sorban, contohnya kopiah, itu harus suci dari najis. Misalkan mahasiswa atau siswa atau orang perkantoran bawa pulpen misalkan di sakunya harus suci dari najis. Bisa saja bolpennya tadi jatuh di peceren, lupa nggak di ini,
itu harus dibersihkan dulu. Kalau enggak batal nanti sholatnya. Yang dibawa harus suci dari najis. HP, bawa HP. Di HP-nya ada bekas darah misalkan. Harus ditanggalkan HP-nya. Bawa apa lagi? Kalau di dalam bawa arloji, jam tangan, hati-hati, takut yang dibawa itu terkena najis. Fa illa qahu najisun, maka kalau orang yang sholat tadi itu ada najisnya, terdapat najis, aula qothiyabahu, najisnya itu berada di pakaiannya, au mahmulahu, atau yang dibawa tadi itu terkena najis, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jadi kalau ada seseorang sholat, syaratnya itu harus suci dari najis, mulai dari badannya, mulai dari pakaiannya, mulai dari tempatnya dia sholat, dan barang yang dibawanya itu harus suci. Namun apabila terdapat pada seorang yang sedang sholat terdapat najis, baik itu di badannya, baik itu di pakaiannya, baik itu di tempat sholatnya, yang sekiranya tatkala dia itu berdiri injak najis, tatkala dia itu sujud tangannya megang najis misalkan, atau mahmulahu yang dia bawa sorbannya terkena najis, arlojinya najis, bolpennya terkena najis. Kalau itu terdapat pada orang yang sedang sholat, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Paham ya? Jadi kalau ada najis di badannya sampean, di pakaiannya sampean, di tempat sampean sholat, misalkan sajadah, kalau itu terkena nempel pada yang sedang sholat, itu menyebabkan sholatnya batal. Illa mas angin ora batal apa buang musolli ing najis halan sanalika, kecuali illa, kecuali tidak batal. Apa itu? An yulkiyahu halan, apabila sampean tatkala sampean sholat, sampean ketiban najis. Apanya? Misalkan sorbannya, di atasnya sampean ada cicak lagi nelek, terus cicaknya itu neleknya pas jatuh di sorbannya sampean. Kalau sampean membuang sorbannya tadi itu dengan cepat, dengan halan, langsung sampean buang, itu tidak menyebabkan batal sholatnya sampean. Paham enggak? Kecuali misalkan
yang terkena najisnya itu badannya sampean, masa sampean sholat sambil membersihkan najis? Enggak bisa, tetap batal. Apalagi najisnya itu basah, teleknya cicak itu, pipisnya cicak itu di atasnya sampean, pas sampean lagi sholat terus moro-moro basah pipinya sampean, kok berbau, itu najis, batal sholatnya sampean, dan sampean harus membatalkan. Terus lan yukfa kang ora dene anhu apa najis. nah ini juga apabila atau yakuna ma'fuwan anhu, ada juga najis itu yang dimakfu anhu atas orang yang sedang sholat. Apa itu? Kadam, darah, getih, jurhihi, ada getih yang dikit yang terdapat pada orang yang sedang sholat. Apa itu contohnya? Jerawat, darahnya jerawat yang dikit itu tidak menyebabkan batal, tapi najisnya itu dimakfu. Atau orang kena udun, apa itu udun itu? Bisul, sambil dibersihkan pas lagi sholat keluar darahnya sedikit, itu tidak membatalkan sholat. Apalagi luka yang sudah sampean obati tapi tetap merembes, mengalir sampai ke baju misalkan, itu masih dimakfu. Kalau banyak pusing orangnya, semaput. Kalau dikit dimakfu. Kalau keluar darah hidung, Allahu Akbar, terus keluar darahnya banyak, najis itu keluar dari tempat sekitar najis yang dimaksud. Misalkan darahnya jerawat, misalnya darahnya jerawat itu besar gede, namanya jerawat apa itu? Batu, ada batunya di wajahnya sampean itu. Terus netes ke hidung, ini nih jerawatnya di jidat, netes ke hidung, itu sudah batal sholatnya. Selama darahnya itu tidak keluar dari sekitar, dari rembesannya itu masih dimakfu. Kalau keluar darah hidung, sekitarnya akan di hidung, namun najisnya tadi pindah ke baju, pindah ke tangan, itu menyebabkan tidak dimakfu. Ayo Mas. Belum ya? Wa yajibu izalatu najsin lam yu'fa anhu. Wajib tapi untuk menghilangkan najis yang tidak dimakfu atas orang yang sholat.
Terus Mintokni bayani saking rasane walauni lan warnane warawani lan ambune bilnai kelawan banyu al-mutahhiri kang nyuciaken. ini juga najis yang tidak dimakfu itu contohnya seperti apa? Najis aini biizalatil aini, dan menghilangkan najis ain yang tampak, min yang ain itu mata yang tampak ya, yang tampak kasat mata, min dari rasanya. Jadi ain itu, najis ain itu harus kita hilangkan karena mengandung 3 unsur. Pertama rasa, yang kedua walaunin warna, borauhin dan bau. Kita itu harus hilangkan 3 faktor itu. Yang pertama rasanya, yang kedua warnanya, yang ketiga baunya. Itu harus kita hilangkan. Caranya menghilangkan bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci juga mensucikan. Kalau sampean kena teleknya cicak misalnya, terus sampean basuh dengan Sprite, suci enggak ya? Tidak. Banyak kalau di Pulau Madura itu dulu, kalau pas lagi musim tembakau, lagi banyak duitnya itu, lagi tajir, kalau basuh sesuatu itu pakai Sprite, pakai Coca-Cola. Oh no. Terus tisunya itu pakai uang kertas. Uang kertas 50 ribuan, ditekuk-tekuk ribuan. Tisunya seperti itu dulu, tapi nggak tahu kalau sekarang. Tetap hari. Terus kalau cuci tangannya itu pakai Sprite, bukan pakai Aqua, pakai Sprite, pakai Coca-Cola, pakai Fanta. Itu dulu, nggak tahu tujuannya itu. Pamer, sok sugih. Pas lagi larang-larangnya, pas lagi mahal-mahalnya tembakau, kalau dia basuh tangan di warung dengan menggunakan Sprite. Kok nggak mau itu loh Pak, ada kamar mandi di sebelah, enggak, langsung ambil botol Sprite. Botol Sprite-nya dulu itu nggak ada yang dari plastik, dulunya itu ada yang dari kaca itu, yang pakai dibuka gitu. Itu pakai itu basuhnya dulu. Lanjut Mas. Wal hukmiyatu bijarril ma'i, dan najis hukmiyah. Hukmiyah itu kebalikannya itu ain, nggak tampak mata. Apa contohnya ini? Najis itu ada berapa macam sih najis itu? Digolongkan 3 macamnya, ada 7. Najis itu macamnya ada 7. Kalau digolongkan menjadi 3, najis apa aja? Yang terendah najis muhafafah. Yang kedua najis yang berat itu mutawasito. Yang ketiga mogol nata.
Kalau yang ain ini nih termasuk najis apa? Najis apa? Mutawasito. Kalau hukmiyah cukup hanya mengalirkan air saja atau memercikkan air saja. Amin. Muhafafah, contohnya muhafafah, kencingnya bayi laki yang umurnya tidak lebih dari 2 tahun dan makanannya hanya air susu ibu. Syaratnya itu 1, anak kecil umurnya belum 2 tahun, laki-laki, dan makanannya hanya air susu ibu. Itu cuma dikeringkan, misalkan pipisnya itu dikeringkan, habis itu dipercikkan air, sudah bersih. Bijar ilma'i alaiha, mengalirkan aja airnya, sudah bersih. Terus Mas. Walkal utawi ngaliraken najis asu. Nah, ini termasuk najis apa ini? Mughalladhah. Biwaslina iku kelawan masuk saduran najis asu pitung ambalan Ihda guna mamzujatun utawi salah suwijine iku dan angguri kelawan lebu apitohuri kang suci. Nah, ini najis yang ketiga termasuk najis mughalladhah. Apa itu? Najis yang disebabkan oleh anjing. Wa kalbiyatu, dan najisnya anjing. Dan juga karena sama-sama haram, babi juga digolongkan juga najis mughalladhah. Bagaimana cara mensucikan najis yang disebabkan oleh anjing ini? Bighasliha, harus dengan membasuhnya 7 kali. Ihdahunna, dan salah satunya mahzujatun biturabit tahuri, harus dicampur dengan debu yang suci. Jadi harus dibasuh 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya itu harus dicampur debu yang suci. Misalkan debunya tadi dicampur pada yang terakhir, pada basuhan terakhir, boleh enggak? Boleh enggak? Disunahkan debunya itu, nyampurnya itu setelah ke-1, ke-2, atau ke-6, karena yang ke-7 nanti untuk membersihkan. Kalau enggak nanti kotor. Misalkan pas yang sampean cuci itu bajunya sampean, dan terus yang terakhir dikasih debu, malah kotor.
Wawilan. Wahidatun iku dene wilang siji. Nah, ini contohnya gini. Jadi tatkala sampean menghilangkan najis ain, misalkan apa itu? Ainnya anjing misalkan. Kotorannya misalkan. Kotorannya anjing ada di kakinya sampean kena injak, ada di punggung kakinya misalkan. Terus caranya untuk menghilangkan harus dengan membasuhnya, menyiramnya misalkan. Tapi karena teleknya anjing tadi itu mengandung perekat misalkan, angel untuk dihilangkan, sampean basuh, sampean siram air 1 kali, sampean gosok-gosok 2 kali, sampean gosok-gosok sambil disiram sampai 5 kali siraman masih ada, itu belum dikatakan basuhan satu kali, maksudnya gitu. Jadi ta'addadat wahidatun, ini maksudnya dikatakan basuhan 1 kali itu tatkala najis aininya itu tadi itu sudah hilang, sudah sempurna hilangnya. Walaupun masih ada sedikit, masih belum dikatakan basuhan satu kali. Ini caranya, yang dikatakan basuhan 1 kali itu bisa menghilangkan najis aininya, ya. Jadi yang tampak, baunya, apalagi rasanya, terus apalagi warnanya, ini wujudnya itu sampai betul-betul hilang, baru itu dikatakan basuhan satu kali. Sampai hitung satu kali. Walaupun sampai basuh berkali-kali sampai 9 kali terus baru bersih, itu dihitung hanya satu kali basuhan. Terus sedikit. Terus syaratnya untuk membasuh dengan air itu, kalau airnya itu sedikit bagaimana? Airnya itu didatangkan ke najisnya. Misalkan air di botol aqua itu kan tidak sampai 2 kola. Jadi air itu dibagi 2, 2 kola. Kalau lebih dari sama 2 kola atau lebih, itu dinamakan air yang banyak. Kalau kurang dari 2 kola itu air yang sedikit. Kalau kita menemui air yang sedikit, cara membasuh najisnya itu dengan mendatangkan air yang sedikit itu ke najis sambil dibasuh. Gak boleh airnya cuma 1 bak terus sama sampean dicemplungi najisnya di kakinya sampean, itu dibasuh, masuk kakinya sampean masuk ke bak itu, terus sampean bersihkan di bak itu tidak bisa mensucikan, malah yang 1 bak itu jadi najis. Bagaimana caranya? Ambil air dari bak, langsung dibasuhkan ke kaki di luar baknya itu, mendatangkan air ke najis untuk membersihkannya, bukan najisnya yang didatangkan ke air. Ini juga berlaku apabila sampean nyuci baju yang kena najis. Kadang orang kuno itu nggak tahu, kalau anak-anak sekarang, kalau orang-orang sekarang bapak kurang tahu. Kalau dulu airnya dulu didatangkan ke bak sampai meluber gitu, baru pakaiannya dicemplungkannya. Seharusnya bagaimana? Pakaiannya dulu taruh di dalam bak, baru airnya didatangkan. Kalau sebaliknya tadi, airnya dulu 1 bak, terus
najisnya, pakaiannya yang ada najisnya dimasukkan ke dalam bak, air yang satu bak itu jadi najis. Ini kalau di mana itu mesin cuci itu biasanya dimasukkan dulu, habis itu diguyur air. Kalau secara manual hati-hati di air di baknya itu, jangan sampai air yang sedikit itu ketibanan najis. Walaupun warnanya tidak berubah, walaupun rasanya tidak berubah, walaupun apa lagi tadi, rasa baunya tidak berubah, tetap najis kalau airnya air yang sedikit ya. Hati-hati dengan najis dan hati-hati caranya menghilangkan najis. Najis itu dibagi berapa tadi? Dibagi di tiga. Yang pertama najis mukhaffafa, yang kedua najis mutawassito, yang ketiga najis mughallata. Cara membersihkan, cara mensucikannya sampean udah paham. Kalau yang nggak paham nanya cara membersihkannya gimana, ini bab najis. Karena kalau kita tatkala kita sholat terus kita terkena najis, maka sholat kita batal. Salah satunya syarat supaya sah sholat kita itu harus suci dari najis. Kita harus tahu biar ibadahnya sampean tidak sia-sia. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang hamba, maka ia akan dipahamkan dalam masalah agamanya. Jadi kalau kita sudah paham kepada syariahnya Allah, maka ibadah-ibadah kita akan baik, akan diterima oleh Allah. Sebaliknya kalau tidak dipahamkan oleh Allah, maka ibadah-ibadah kita tertolak. Niatnya ibadah kita itu, niatnya sholat, namun wudunya tidak sah, wudunya rusak, tidak tahu syarat dan rukunnya berwudu, angger sholat. Kalau dia tidak berwudu terus dia sholat, maka hukum dari sholatnya itu haram. Kalau dia tidak punya wudu, tidak suci, hukum tawafnya juga haram. Megang Qur'annya juga haram. Membaca Al-Qur'annya juga haram. Kalau dia masih dalam keadaan haid, terus dia duduk-duduk di masjid juga haram. Berpuasanya juga haram. Makanya sampean harus tahu. Karena sampean harus tahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kebaikan atas diri kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi kita, maka Allah akan pahamkan syariah agamanya buat kita. Kita dipahamkan, difaqihkan kita oleh Allah. Misalkan dalam bab sholat, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat dipahamkan oleh Allah, berarti Allah itu menginginkan kebaikan untuk kita.
Untuk kita nih. Sholat itu untuk siapa? Untuk kita. Semua kebaikan, amal ibadah itu untuk siapa? Untuk kita hakikatnya itu. Makanya semakin sampean belajar, semakin banyak sampean tahu, niatkan semua itu karena Allah. Biar Allah yang memberikan cahayanya, petunjuknya buat kita. Semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari sah menurut Allah, diterima menurut Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.